Sudah dibuka semua bukunya? Ad-Darsus Sadis. Baik. Babu silatil akhil musyriki. Kita baca dulu hadisnya. Babu silatil akhil musyriki. An Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Ibn Umar. Itu boleh antum ganti harokatnya, bukan Ibn Umar tapi Ibn Umar. Sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma يقول رأى عمر حلة سيراء تباع. رأى عمر حلة سيراء. Dalam riwayat yang lain hullatan siyara'a tuba'u. Faqala titik dua, Ya Rasulullah ibta' hadhihi walbasha yawmal jumu'ati wa idza ja'aka al-wufudu titik. Qala titik dua, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu titik. Fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bihulal فأرسل إلى عمر بحلة فقال titik dua, كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت titik. Qala titik dua, inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'uha aw taksuha titik. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. رواه البخاري. رواه البخاري. Kosakata halaman 17. Halaman 17. Ro'a artinya melihat, telah melihat, dia telah melihat. Ro'a Umaru berarti Umar telah melihat. Hullah artinya hullah apa? Sudah. Hullatan siyara, hullata siyara itu artinya ya semacam mantel yang terbuat dari sutra lalu ada garis-garis, mantel mewah. Terus tulisnya apa tadi? Mantel sutra, tulis aja gitu. Mantel sutra itu pakaian kebesaran yang biasa dipakai raja kalau menerima tamu. Karena terjemahin itu satu kata sebenarnya, dua kata tapi satu, jadi satu arti. Hullatan siyara atau hullata siyara. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan hullatan siyara, ada yang mengatakan hullata siyara. Itu artinya adalah mantel dari sutra dan bergaris biasanya. Siyara itu maksudnya bergaris gitu ya. Siyara itu sutra, sejenis sutra. Hulata siyara berarti mantel sutra Sutra dan bergaris ya. Itu nama gitu loh. Kalau mantel ada garisnya terus terbuat dari sutra kan kesana mewah. Ya baju sama sekarang off white tuh garis ya, mewah ya. Atau tau off white nggak? yang hitam putih Zat. Ya. Lanjut, apa lagi tadi? Tuba artinya dijual. Tuba'u artinya dijual.
dijual. Ibda. Ibda. Ini bentuknya mabni, apa namanya, majhul. Bukan mabni, apa namanya, apa istilahnya, istilah nahunya? Istilah majhul. Hah? Coba, iya, ismu majhul. Ya, majhul ya, artinya dijual. Tapi hiya perempuan, karena khullah kan perempuan, muannats. Kalau dia laki-laki dijual, buku dijual berarti yuba'u. Al-baitu yuba'. Ibta nomor 5, ibta artinya beli. Belilah, kata perintah itu artinya ishtari. Ibta artinya belilah. Ibta'a yabta'u artinya ishtara yashtari. Nomor 6, walbasha, dan pakailah. Ilbasha, pakailah. Al-wufudu artinya utusan. Sejauh ini masih Utusan. Ya udah. Nomor 8, la khalaqa lahu, tidak ada bagian baginya. Tidak ada bagian baginya. La, tidak ada, khalaqa, bagian, lahu, baginya. Fa'utiya, maka dia diberikan. Fa'utiya, maka dia diberikan. Fa'utiya Rasulullah, maka Rasulullah diberikan. Nomor 10, lam u'tikaha, saya tidak memberikan kepadamu, tidak memberikannya kepadamu. Saya tidak memberikannya kepadamu. Ini maf'ul bihnya ada 2, ka dan ha. U'ti artinya saya memberikan. Ka kamu, ha dia. Di ha di sini maksudnya kata ganti yang kembali kepada hullah tadi, pakaian, mantel. Jadi saya tidak memberikan kepada kamu mantel itu. lam u'tika hai mantel. Nomor 11, tabi'uha artinya kamu menjualnya. Kamu menjualnya. Taksuha, kamu memakaikannya kepada orang lain maksudnya. Kasa yaksu itu artinya memberi pakaian kepada orang lain. Kalau taksuha berarti kamu memberi pakaian kepada orang lain. Oke. Kosakatanya ada yang belum jelas? Nomor 3 ya Ustaz. Siyara. Nomor 3. Ya tadi ana sampaikan hullatan siyara itu satu kata. Terjemahkan saja satu kata, artinya mantel sutra yang bergaris. Sutra yang bergaris. Nah, mantel sutra yang bergaris. Fauzan Ansori izin live, baterai mau habis. Oke, tafadhal. Ada lagi? Jelas ya? Sudah tidak ada. Berarti kita terjemahkan hadisnya. Ada susadis. Ada lagi? Halas, absyir. Ada susadis babu silatil akhil musyriki. Bab menyambung saudara yang musyrik. Kalau kemarin itu menyambung hubungan dengan ibu yang musyrik, kalau sekarang menyambung hubungan dengan saudara yang musyrik. Dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar.
Yang Anda tahu Abdullah bin Dinar itu tabi'in, dia bukan sahabat. Gua alam nanti antum bisa cek. Abdullah bin Dinar itu tabi'in, yang Anda tahu. An Abdullah bin Dinarin radhiyallahu anhu. Jadi intinya Abdullah bin Dinar bukan sahabat, tapi tabi'in. Qala, dia berkata, Sami'tu Ibnu Umar. Di sini bukan Ibnu Umarin, Ibnu Umar, antum bisa ganti. Ibnu Umar, karena Umar ghairu munsharif. Dia tidak menerima kasrah. Kalau dia kasrah berubah menjadi fathah. Sami'tu Ibnu Umar. Saya telah mendengar Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yaqul. Saya telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita. Jadi ini Abdullah bin Dinar pernah mendengar anak Umar bin Khattab bercerita tentang Umar bin Khattab. Ra'a Umaru hullatan siyara'a atau hullata siyara'a. Umar pernah melihat mantel sutra yang bergaris-garis, tuba'u, dijual. Jadi ini kalau dari cerita ini berarti Umar dan Rasulullah sedang jalan bareng, ya kan? Di perjalanan itu Umar melihat mantel sutra yang dijual. Ra'a Umaru hullatan siyara'a tuba'u. Faqala, maka Umar berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi, belilah ini. Maksudnya belilah mantel sutra yang bergaris-garis ini. Kata Umar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, belilah ini. Walbasha yaumal jumu'ati, dan pakailah ketika hari Jumat. Wa idza ja'akal wufudu, dan ketika utusan-utusan datang kepadamu. Titik. Maksudnya Umar bin Khattab itu ingin agar Rasulullah kalau hari Jumat itu pakaiannya istimewa. Dan juga kalau lagi datang tamu, utusan-utusan para kabilah-kabilah datang ke Madinah bertemu Rasulullah tuh pakaiannya istimewa. Ya, wahai Rasulullah, belilah pakaian mantel sutra ini dan pakailah ketika hari Jumat dan pakailah ketika tamu-tamu atau utusan-utusan itu datang kepadamu, wahai Rasulullah. Idza ja'akal wufudu. Titik. Qala, maka Rasulullah berkata, titik 2. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Titik. Sesungguhnya yang memakai ini innama sebenarnya termasuk harful istitsna. Baik, antum boleh terjemahkan mudahnya sesungguhnya yang memakai ini hanyalah. Jadi innama itu artinya bukan hanya sesungguhnya, tapi sesungguhnya hanyalah. Karena termasuk harful istitsna, huruf pengecualian. Jadi menunjukkan pengecualian. Tidak ada yang memakai ini kecuali, seperti itu. Jadi innama sesungguhnya yang memakai ini hanyalah. Innama yalbasu hadhihi, sesungguhnya yang memakai ini hanyalah man la khalaqa lahu, siapa yang tidak memiliki bagian. Orang yang tidak memiliki bagian. Kholak tuh maksudnya bagian. Al-khalaq artinya itu an-nasib atau bagian. Maksudnya apa? Tidak memiliki bagian dari agama ini. Kalau di dunia dan di akhirat dia tidak memiliki bagian dari surga. Kafir gitu. Hah? Non muslim gitu maksudnya. Ya, non muslim. Jadi kholak nih diartikan non muslim gitu. Nah, kholak gitu. Bukan. Man la khalaqa lahu itu istilah buat orang non muslim. Itu satu istilah itu. Kholak satu kalimat. Tapi kalau diartikan per kata, man la khalaqa lahu artinya
siapa yang tidak memiliki bagian. Nah, maksudnya bagian dari agama ini. Jadi khalaq artinya bagian sebenarnya. Al-khalaqu artinya an-nasibu, bagian. Paham ya? Jadi man la khalaqa lahu itu istilah untuk orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak memiliki bagian dari agama ini. Nah, itu satu kalimat itu, satu jumlah itu artinya maksudnya orang kafir. Sesungguhnya yang memakai ini hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bagian dari agama ini. Maksudnya orang kafir. Titik. Baik. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan bihulalin minha. Tapi di sini disebut minha bihulalin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mantel darinya. Maksudnya di jenis itu. Minha ini maksudnya min hullatin siyara. Berarti ya. Maka Nabi SAW diberikan mantel dari jenis itu. Itu mantel yang tebal dari sutra dan bergaris-garis. Minha hanya ini kembali kepada hullah siyara. Jadi fa'utiyan Nabi SAW bihulalin minha. Ay fa'utiyan Nabi SAW bihulalin min jinsiha atau min naw'iha. Rasulullah SAW diberikan mantel dari jenis yang sama. Tapi beda, bukan yang tadi ditunjukin nama Umar. Wallahu alam. Intinya mantelnya sama-sama dari sutra. Entah yang tunjukin dari Umar atau yang lain, wallahu alam. Okay. Intinya mantelnya sama-sama dari sutra. Ya. Ada yang bertanya? Ulangin. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Ini anak bilang tadi ini muqaddam dan muakhar, diawalkan dan diakhirkan. Aslinya fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihulalin minha. Maka Nabi SAW diberikan beberapa, bukan satu, karena hulal itu jamak dari hullah. Beberapa mantel minha ay min naw'iha, dari jenis yang tadi. Dan maka Rasulullah SAW diberikan beberapa mantel dari jenis yang tadi, yaitu mantel yang terbuat dari sutra dan bergaris-garis. Maksudnya ya, minha di sini maksudnya min naw'iha, dari jenis yang sama. Hulal jama' artinya Rasulullah diberi banyak, lebih dari 2, 3, 4, wallahu alam. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihulalin minha, maka Rasulullah diberikan mantel, beberapa mantel dari jenis yang sama. Jelas? Jelas. Baik, fa'arsala ila Umar bihullatin. Maka Rasulullah mengirimkan kepada Umar satu mantel. Satu mantel yang dari sutra dan bergaris-garis. Koma, faqala titik 2. Maka Umar berkata, kaifa albasuha? Bagaimana saya memakainya, wahai Rasulullah? Bagaimana saya memakainya? Kaifa albasuha? Bagaimana saya memakainya? Wa qad qulta fiha ma qulta. Sedangkan engkau telah berkata tentangnya apa yang telah engkau katakan. Ngerti nggak maksudnya? Yes, Maksudnya, sedangkan engkau telah mengatakan bahwa yang pakai bukan bagian dari pakai hanya orang-orang kafir, kan gitu. Maksudnya waqad qulta fiha ma qulta, ini dalam ungkapan bahasa Arab sering digunakan agar tidak mengulangi penjelasan yang telah disebutkan. Berarti ya. Jadi padahal kau telah berkata ini dan itu.
Ini dan itunya telah dijelaskan sebelumnya. Padahal engkau telah berkata tentang mantel ini dan itu. Dan itu maksudnya tadi Rasulullah kan mengharamkan untuk memakai mantel ini. Yang memakai hanya orang yang tidak orang kafir gitu. Waqad qulta, dan sungguh engkau telah berkata fiha ay fi tilkal hullah, tentang tentang mantel itu, maqul tak apa-apa yang telah kau katakan. Titik. Faqala, maka Rasulullah berkata, titik 2. Inni lam u'tikaha litalbasaha. Sesungguhnya saya ini lam tidak u'tikaha memberikan mantel itu kepadamu litalbasaha untuk kamu pakai. Sesungguhnya saya tidak memberikan mantel itu kepada kamu untuk kamu pakai karena haram. Dari sutra, laki-laki nggak boleh. Walakin tabi'uha, tapi buat kamu jual. Kalau kamu jual kan kamu bisa berduit, nah, duitnya halal. Au taksuha, atau kamu berikan kepada orang lain. Berikan pakaian tersebut kepada orang lain, pakaikan kepada orang lain. Atau kamu pakaikan kepada orang lain. Maksudnya berikan pakaian itu kepada orang lain. Baik. Fa'arsala biha Umaru, maka Umar mengirimkan pakaian itu ila akhin lahu, kepada saudara laki-lakinya, min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, qabla an yuslim, sebelum dia masuk Islam. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti jual sutra tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan sutra halal buat ini, buat perempuan. Ustaz terjemah ini nggak Ustaz katanya. Nah, apa terjemah apa tadi, ada yang mau tanya? Gimana? Terjemah yang perkataan yang di halaman 17 sudah belum ya Ustaz? Afwan nih, Udah. baru datang. Iya Ustaz, telat. Afwan Ustaz. Terima perkataan tadi udah. Kalau antum telat tanya ke teman antum nanti, oke? Siap. Atau mintain foto. Nanti tolong dipotong kan ya yang sudah diterjemahin. Oke. Ada yang bertanya tentang terjemah hadis ini? Ustaz, Ya. itu maksudnya dari uraian hadis tadi, Rasulullah mengajarkan sifat zuhud atau bagaimana Ustaz? Kira-kira intisarinya? Baik. Kita belum masuk ke intisari. Jadi pertanyaannya masih tentang terjemah. Nanti di sini baru akan masuk ke syarah, baru baik. Tentang ulah tadi apa Ustaz? Ini pertanyaan tentang kosakata dulu. Nah iya Ustaz, saya tanya dulu ya. Nomor 1, roa itu melihat ya Ustaz. Udah. Antum nanya yang kalau yang itu antum minta foto aja. Ada juga yang tanya yang di hadisnya nih. Ya siap Ustaz. Saya pahami dulu hadisnya. Maksudnya dari seluruh hadis itu ada yang belum jelas ya makna per kalimatnya. Udah jelas semua? Baik. Kalau sudah jelas, Ada ya. Ya. itu ini lam ukti KH itu berarti maf'ulnya kan berarti Maf'ulnya ada dua, K dan H. K dan H ya. Ya. Maf'ul bihinya ada dua, K dan H. Jadi saya tidak memberikan kepadamu pakaian itu. Kita bahasa untuk kamu pakai. Didulukan H-nya nggak boleh. Enggak. Ukti HK. Enggak. Kalau itu berarti enggak masuk. Jadi kamu dulu baru barangnya. Jadi kalau misalkan mau dua maf'ul dan bentuknya kata ganti, maka orangnya dulu baru barangnya. Ya. Fa'ilnya Atau ya. Fa'il kan dua maf'ul. Orangnya dulu baru barangnya. Misalkan saya
memberikan kepadamu kitab. A'toitukahu. Hadzal kitab a'toitukahu. Buku ini saya memberikannya kepadamu. Jadi susunannya seperti itu. Dan dalam Al-Quran seperti zawwajnakaha. Surat apa itu? Nikailah, apa itu? Zawwajnakaha. Angkah tukar zawas tukar satu. Bakat Pak. Kalau angkah tuka satu maf'ul bihinya. Satu ya. Kalau zawwajnakaha, kami menikahkan kamu kepadanya. Zawwajnakaha. Kalau angkah tuka, Berarti kalau zawas kalau angkah tuka binti, betul maf'ulnya dua. Cuman maf'ul keduanya bentuknya bukan domir, bukan kata ganti, tapi isim. Ya. Ya kan, angkah tuka binti. Kalau juga ya biasa begitu Zat. biasa itu Pakai ya. bahasa Arab Zat. Senyumnya goda iman. satu lagi saat untuk apa tadi wafud apa wufud bacanya putusan. Al-wufud. Al-wufud itu jamak dari wafdun, jamaknya wufudun. Artinya Wafdun ya. ya, Wafdun tuh bukan Baik Ustaz, syukran. baik. Kita masuk ke penjelasan hadis. Yang pertama, hadis ini tabi'in yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Dinar Al-Madani, dia orang Madinah. Dia adalah Maula Ibni Umar. Maula, istilah Maula itu dia biasanya digunakan salah satunya adalah untuk mantan budak Kok mati? oleh Ibnu Umar menjadi Maula Ibni Umar. Kayak Abdullah bin Dinar. Baik. Di sini Abdullah bin Dinar mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Umar bercerita, pernah suatu ketika Umar bin Khattab melihat mantel sutra yang bergaris-garis dijual. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, belilah mantel ini dan pakailah hari Jumat dan juga pakailah ketika para utusan, para tamu itu datang kepadamu. Oke. Di sini apa namanya? Di sini Umar bin Khattab tujuannya baik, yaitu agar Rasulullah SAW terlihat istimewa dan terlihat sebagai pemimpin lah, ya kan? Agar pakaiannya itu tidak biasa, biar orang-orang yang datang itu bisa membedakan mana sih Rasul kalian, mana pemimpin kalian, sehingga pakaiannya itu pakaian yang biasa dipakai oleh raja-raja Romawi dan Persia, pakaian raja zaman dulu lah. Gimana kalau zaman sekarang presiden pakainya jas gitu ya, dasi pokoknya dengan lengkap dengan pin di sini, pin presiden atau bagaimana. Nah, dahulu raja punya pakaian yang khusus yang dikenal, kalau orang pakai itu berarti dia raja. Tujuan Umar seperti itu, Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu, sesungguhnya yang memakai ini hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bagian. Man la khalaqa lahu artinya man la nasiba lahu minad din au man la nasiba lahu fil akhirah. Orang yang tidak memiliki bagian di agama ini, orang kafir. Atau orang yang tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Maksudnya orang kafir. Ya kan? Jadi menjadi pertanyaan, apakah orang yang pakai sutra artinya kafir? dosa Pertanyaan sekarang. haram. Nah, ya, kan Rasulullah mengatakan, semuanya yang memakai pakaian ini hanyalah orang-orang kafir. Pertanyaannya sekarang, berarti kalau ada muslim laki-laki pakai sutra terus dia kafir dong? Kafir. Minim sekali. Fasik. Baik.
Tentunya kalau misalkan ada orang muslim laki-laki pakai sutra, dia tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Maka disebut oleh para ulama, maksudnya wahada in kana mustahilan lidzalik, dia akan dibilang kafir kalau dia menganggap itu halal. Sama kayak pakai emas berarti. Islam, iya, sama aja pakai emas. Kan dalam Islam bedanya adalah seseorang itu tidak dikatakan kafir selama tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia hanya melakukan saja, tapi tetap masih meyakini keharamannya, maka dia tidak kafir. Orang minum khamar, tapi dia sadar dan meyakini kalau khamar itu haram, berarti dia tidak kafir, tapi pelaku dosa besar. Seseorang laki-laki pakai emas, dia tahu emas itu haram dan dia yakin emas itu haram, tapi dia tetap pakai, ya kan? Dia tidak kafir, dia pelaku dosa besar. Sama seperti laki-laki pakai sutra, tapi dia yakin itu haram, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak menganggap ini haram, ini halal-halal saja, nah itu dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Dan itu kesepakatan para ulama, tidak ada ikhtilaf ketika seseorang menghalalkan, bukan mengerjakan ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengerjakan apa yang Allah haramkan, tapi masih meyakini keharamannya, maka dia pelaku dosa besar dan tidak kafir. Berarti kalau ada yang ngomong cincin kawin dari emas boleh buat laki-laki, haram, dia musyrik. Bisa jatuh kepada kekafiran dan harus diminta untuk bertobat ya. Ya, gitu. Baik. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu kan termasuk peringatan keras dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Setelah itu tiba-tiba Rasulullah di sini menggunakan fa. Fa di dalam bahasa Arab artinya langsung. Pada saat itu juga jaraknya singkat, ya kan? Jadi dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang beriringan atau sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lain, itu bisa menggunakan fa, bisa menggunakan wa, bisa menggunakan thumma. Kalau fa itu menunjukkan antara satu dengan lainnya jaraknya sangat singkat. Misalkan dakhaltu fa Umar, saya masuk, setelah itu Umar masuk. Artinya jarak antara ketika saya masuk dan Umar itu langsung. Kalau misalkan dakhaltu wa dakhala Umar, saya masuk dan setelah itu Umar masuk, dan itu ada jarak, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Kalau thumma dakhaltu thumma dakhala Umar, saya masuk, setelah itu baru masuk Umar, itu mungkin ada jarak waktu yang agak lama. Tapi kalau fa dalam bahasa Arab ini ungkapan yang menunjukkan langsung. Setelah itu terjadi langsung, ya. Jadi tanpa jeda. Ya. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, tiba-tiba langsung Rasulullah diberikan beberapa, tidak satu, karena di sini bahasanya bihulin minha, beberapa mantel dari jenis yang sama. Mantap ini ya. Jadi kita lagi lihat ke pasar gitu ya, lihat toko emas, bagus tuh, langsung ada yang ngasih. Mantap ya. Yang jalan-jalan ke showroom Honda gitu, lihat mobil CR-V bagus tuh, tiba-tiba ada yang ngasih. Cuma megang dikasih. Ya. Maksudnya Tiba-tiba dikasih. Di sini tidak ceritakan siapa yang ngasih, wallahu alam. Intinya Rasulullah dikasih mantel itu dari jenis yang sama. Maka Rasulullah SAW mengirimkan kepada Umar bin Khattab salah satu dari mantel itu. Maka Umar berkata, ya kan, bagaimana saya memakainya wahai Rasulullah, kau telah mengharamkannya, padahal kau telah berkata tentangnya ini dan itu. Di sini yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Zuhuri. Di sini Rasulullah SAW bukan sedang mengajarkan zuhud, tetapi Rasulullah ingin memberitahu bahwa sutra itu haram hukumnya bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka diperbolehkan menggunakan sutra, menggunakan emas,
Nah, itu hiasan perempuan. Jadi dalam Islam juga dibedakan mana hiasan laki-laki, mana hiasan perempuan. Salah satunya sutra dan emas, gelang dan kalung itu perempuan, anting. Kalau cincin itu musyarak, artinya boleh dipakai laki, boleh dipakai perempuan. Nah, ini juga menunjukkan betapa komprehensifnya Islam. Al-Islamu dinun syamil, agama yang sangat komprehensif, semua dibahas. Tidak ada yang luput dari pembahasan di dalam Islam, termasuk ya kan, cara menggunakan pakaian, mana saja yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh bagi laki-laki, mana yang boleh bagi perempuan, perhiasan mana yang boleh bagi laki-laki, mana yang boleh bagi perempuan, ya kan, dijelaskan semuanya dalam Islam. Jadi tidak ada istilah dalam Islam kehidupan personal itu atau agama dengan kehidupan dipisahkan, tidak ada. Itu cara orang liberal. Jadi bagi mereka agama ya ranah pribadi, tidak bisa mengatur kebebasan pribadi gitu ya. Kan ini tubuh saya, mau saya tato, mau saya pakai apa? Ini tubuh saya, ini minum saya mau minum homer kayak mau makan babi, suka-suka saya. Yang penting saya tidak merugikan orang. Kan orang liberal seperti itu. Tubuh saya mau saya apakan seperti apa terserah saya, kebebasan pribadi, yang penting merugikan orang. Jadi agama mereka cuma satu, yang penting tidak merugikan orang dan tidak melanggar undang-undang, peraturan, udah itu saja. Adapun Islam yang hakiki, maka semua ada batasannya. Semua ada batasannya. Baik, saya mana tadi? Nah, Umar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana saya memakainya? Kaifa albasuha? Bagaimana saya memakainya? Padahal kau telah mengatakan ini dan itu tentang mantel ini. Artinya kau telah mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, inni lam u'tika litalbasaha. Saya ngasih kamu bukan untuk kamu pakai, walakin litabi'aha, walakin tabi'uha. Fatan tafi'u bithamaniha, maka engkau bisa mendapatkan manfaat dari uang harganya, dari harga mantel itu kan mantel mahal, jadi kau bisa memanfaatkan yang kau jual. Jadi kaidah aslinya menjual segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya haram. Aslinya seperti itu. Jadi harga atau uang yang kita peroleh dari menjual sesuatu yang diharamkan, maka uangnya juga haram. Kita jual khamar, maka uangnya haram, nggak boleh. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya diharamkan untuk dikonsumsi, tapi juga diharamkan untuk dijual. Khamar tidak boleh dijual oleh kita. Kita nggak konsumsi, tapi jualan, tetap itu uangnya uang haram. Babi, nggak boleh kita jualan babi, walaupun kita nggak makan. Tapi kenapa di sini Rasulullah memerintahkan kepada Umar untuk menjualnya? Karena ini haramnya hanya bagi laki, bagi perempuan boleh. Oke? Jadi haramnya ini bukan haram mutlak, tapi haram untuk sebagian orang, sebagian lain lagi halal. Maka boleh dijual. Au taksuha, atau engkau berikan kepada orang lain. Ya kan? Kasayaksu ini artinya bukan memberikan sebenarnya, tapi memakaikan, atau kau pakaikan kepada orang lain. Engkau bisa memakaikan pada istrimu perempuan, halal menggunakan sutra. Atau pakaikan orang lain yang mungkin non-muslim, karena mereka tidak, ya mereka bukan Islam, artinya mereka menggunakan sutra. Ya kan? Baik. Maka di sini sebutkan fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu. Maka Umar ibn Khattab mengirimkan pakaian ini, mantel ini kepada saudaranya. Siapa saudara di sini? Yaitu namanya Uthman bin Hakim, saudara seibunya. Saudara seibu beda ayah. Saudara seibu beda ayah, iya benar. Saudara seibu tapi beda ayah. Namanya Uthman bin Hakim. Makanya Uthman bin Hakim, kalau Umar bin Khattab, kelihatan kan dari nama ayahnya sudah beda. Uthman bin Hakim, ayahnya si apa?
Di sini benang merahnya di sini satu ya, silatul akhil musyrik ya. Ya, ini di sini apa namanya? Poinnya. Jadi Umar memberikan fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Ya kan? Jadi saudaranya Umar ini belum masuk Islam pada saat itu. Masih musyrik, tinggal di Mekah. Nah, ini saudaranya satu ibu beda ayah. Kalau Umar bin Khattab, ayahnya Al-Khattab. Kalau Utsman bin Hakim, ayahnya adalah Hakim. Ibu mereka sama-sama Asma binti Wahab. Asma bintu Wahbin. Jadi Asma itu dulu pernah menikah dengan Al-Khattab, lahir Umar. Lalu nikah lagi dengan Hakim, lahir Utsman. Lebih seperti itu. Jadi satu ibu beda ayah. Baik. Jadi di sini kalau dijelaskan, fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ummihi ismuhu Utsman bin Hakim wa ummuhuma Asma bintu Wahab. Liyabi'aha aw yaksuha limra'atihi. Supaya si Utsman itu menjualnya atau diberikan kepada istrinya. Kenapa? Fal kuffaru mukhatabuna bil furu'. Karena orang-orang kufar sejatinya juga diperintahkan untuk menjalankan syariat. Ya kan? Tidak boleh kita mendukung orang kafir melanggar syariat Allah. Artinya kalau kita punya khamar, boleh nggak kita berikan kepada orang kafir karena mereka minum khamar? Nggak boleh. Karena sejatinya syariat Nabi Muhammad ini syariat untuk semua manusia. Baik dia percaya atau tidak percaya. Jadi Umar bin Khattab memberikan pakaian ini kepada saudaranya, itu bukan dibuat dipakai sama saudaranya, tapi untuk diberikan untuk saudaranya, supaya dijual sama saudaranya atau diberikan kepada istrinya. Ini bukan dia yang memakai. Ngerti maksudnya ya? Baik. Wa kana Utsman al-madhkur min ahli Makkah wal irsal ilaihi qabla an yuslim. Dan Utsman yang disebutkan di sini yaitu saudaranya Umar, dia salah satu penduduk Makkah dan Umar mengirimkan baju ini atau mantel ini sebelum dia masuk Islam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajaran pentingnya yang pertama bahwa sutra itu haram bagi laki-laki, tapi halal bagi perempuan. Yang kedua, boleh menjual sutra karena dia tidak haram mutlak, tapi haramnya hanya untuk laki-laki saja. Adapun kalau barangnya haram mutlak seperti bagi khamr, rokok bagi yang mengharamkan, maka duitnya pun duit haram, tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawazu silatil akhil musyrik. Boleh menyambung hubungan, menyambung silaturahim dengan saudara kita yang musyrik. Saudara musyrik. Baik saudaranya satu ayah satu ibu, atau hanya satu ayah saja, atau hanya satu ibu saja, atau sepupu, atau sepupu jauh, atau keponakan, atau paman, pokoknya saudara lah. Walaupun dia murtad, walaupun dia orang dari murtad gitu maksudnya. Ya, walaupun murtad. Walaupun murtad. Maka boleh kita sambung hubungan silaturahimnya. Kalau murtad selama dia tidak memerangi ya. Adapun kalau dia memerangi Islam, dia jelek-jelekan Islam dan lain-lain. Ya, kalau di dalam hukum Islam harusnya dia dibunuh. Orang murtad dan memerangi Islam dia dibunuh. Tapi kalau orang murtad tidak memerangi, ya sudah. Dia memerangi di sini kalau ngejelek-jelekin juga sama aja memerangi. Ya, itu memerangi namanya. Nah, kalau di negara Islam dibunuh yang berhak membunuh bukan sembarang orang, tapi pemerintah. Tapi kalau bukan negeri Islam, ya nggak mungkin kan dia dibunuh. Jadi, wallahu alam, apakah boleh kita menyambung silaturahim kepada orang yang memerangi kita atau tidak, wallahu alam. Tapi yang Anda tahu kalau dia tidak memerangi kita, maka tidak ada larangan untuk menyambung hubungan dengan mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Gitu. Jadi itulah hadis. Dari hadis ini apa Ustaz? Maka saudara di sini saudara sekandung ya Ustaz, bukan saudara, artinya misalnya saudara senegara gitu Ustaz, bukan seiman gitu. Apa gimana Ustaz? Ya, saudara di sini itu kalau konteks hadis ini maksud dari saudara di sini adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Tapi kalau dalam hadis ini lebih spesifik lagi, yaitu saudara, baik satu ayah satu ibu, atau satu ayah saja, atau satu ibu saja. Oke, kalau konteks hadis ini. Tapi kalau kita berbicara hukum Islam, maka boleh kita menjalin hubungan dengan orang non-muslim, walaupun bukan saudara kita. Tapi dalil bukan hadis ini, dalilnya ayat tadi dalam surat apa itu? 28 lah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Benar ayatnya. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Orang-orang muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ya, mau nanya tuh. Mau nanya. Ya. Misalnya kita kan ini tentang salah satunya nah, salah satunya kan sutra boleh buat perempuan dan buat laki-laki. Buat perempuan tapi tidak buat laki-laki. Misalnya kalau kita jual beli, kita sebagai penjual harus spesifik gak nanya gitu. Kan bisa aja disiasatin, misalnya perempuan yang beli, tapi ntar dipakainya sama laki-laki itu so. Apakah kita nanya spesifik atau gimana? Itu pas menjual. Karena antum tanya spesifik juga, kalau dia jawabnya kan dia bisa bohong. Biasa. Kalau misalkan dia melihat make, terus antum tanya, ya siapa yang make, kamu apa istri gitu. Kalau buat kamu yang make, saya nggak mau jual. Kalau istri yang make, saya mau jual. Dia bilang buat istri, pas di rumah dia make, kan antum nggak tahu juga. Dan intinya dia halal dijual, antum nggak perlu spesifik tanya siapa yang make, tapi dia boleh dijual. Itu makanya kalau misalnya mau jualan sutra, kalau aman, kalau mau jualan sutra, gini, jualan sutra, berarti pakaiannya pakaian perempuan. Kalau otomatis sama dia perempuan. Iya, kecuali memang dia bencong. Kalau pakaian perempuan, otomatis kan dia beli buat istrinya, ya kan, atau buat saudarinya gitu, atau buat mungkin siapa yang ibunya gitu. Tapi kalau misalkan pakaian kemeja sutra, meja laki-laki yang dijual itu nggak boleh, karena dia haram bagi laki-laki, oke? Itu nggak boleh. Jadi harus spesifik kainnya saja, antum jual kain sutra, atau kalau baju sutra sudah jadi bentuk baju perempuan. Tapi kalau antum jual baju laki-laki sutra, ya nggak boleh, karena sutra haram bagi laki-laki. Ya. Ya. Kalau misalnya bukan pakaian, ya misalnya sarung bantal gitu, spray gitu, tapi dari sutra gitu nggak apa-apa. Wah, yang nggak tahu nggak apa-apa. Dia bukan pakaian. Itu bukan pakaian namanya. Tapi mungkin antum bisa tanya Ustaz Fikih, boleh nggak Ustaz kalau misalkan laki-laki tidur di spray yang dari sutra? Tapi yang setahuannya boleh. Karena itu bukan pakaian, jadi bukan termasuk pakaian. Cuma untuk takkit antum tanya Ustaz siapa, Ustaz Fikih, Ustaz Munir, atau Ustaz Yusuf, atau Ustaz Pak Bisri. Ya.
Artinya yang dikenakan ya Ustaz ya. Yang dikenakan ya. Ustaz, Ya. kain sutra itu selain ciri-cirinya halus, apalagi Ustaz? Wallahu a'lam. Aku juga nggak tahu. Ada yang pernah lihat ya. Oh gitu. Mungkin antum tanya sama orang Tanah Abang tukang kain lebih tahu kayak gitu. Kain sutra yang kayak gimana sih? Rozikin tuh tukang kain. Oh, dia mah tukang gigir, tukang Yang kain. sutra itu Lain yang lagi dari itu. ulat, yang dari ulat kan? Sutra itu dari ulat. Kalau di buku-buku hadis sih jelasnya seperti itu. Disebutin di syarah-syarah hadis ya. Ntar difotoin Kin. Nih, Dari sutra ulat, kayak gini. pokoknya dia diambil dari ulat kayak gimana nggak tahu prosesnya, itu tukang kain yang lebih tahu. Tolong Roy nanti di-share buat Dan pasti pengetahuan harganya saya. mahal, jadi dia bukan murah. Ya, Keterkaitan dengan aksesoris itu kalau behel itu termasuk aksesoris perempuan atau laki-laki Ustaz? enggak, dia bukan aksesoris dia itu. Ya itu kan juga. Bahal itu ini dia bukan aksesoris, dia tujuannya untuk merapikan gigi kan. Kalau niatnya model tuh, Tapi itu orang boleh Ustaz. Alam, tapi intinya begini. Namanya hukum segala sesuatu tuh boleh, urusan dunia tuh boleh sampai ada dalil yang melarang, ya kan? Kalau rasa kalau behel sih nggak ada larangan Selama mampu beli Ustaz. selama bukan dari emas. Mahal juga soalnya. siapa yang mau pakai behel emangnya nih? Biar giginya rapi. Rozikin. Kalau bukan dari emas maka halal. Kalau zaman sekarang kan banyak itu mulai behel-behel dari emas. Ada Ustaz. Gigi emas, Ustaz. Dari emas. Hah? Gigi dari emas, behel dari emas. Tuh orang-orang Hollywood tuh kan mereka pakainya gitu. Gigi pas pas nyengir kelihatan emas asli gigi. Tapi orang sekarang udah ketinggalan zaman Ustaz. Zaman Firaun ember aja dari emas Ustaz. Iya. Mas Rozikin. Bahkan tinggal zaman ini zaman now. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya Ustaz. Afan Ana baru bisa gabung Ustaz. Yang apa namanya yang bikin sutra itu haram buat lelaki apa ya Ustaz? Yang bikin sutra haram buat laki. Ya. Allah yang tahu lah. Terkadang ya, enggak serius. Jadi gini jawabannya. Terkadang tidak setiap syariat itu kita tahu mesti tahu hikmahnya. Kayak ada yang misalkan ada pertanyaan, kenapa babi haram? Jawabannya karena Allah mengharamkan, cukup sudah itu. Kita udah pakai logika. Kenapa sutra haram bagi laki-laki, emas haram bagi laki-laki? Jawabannya karena Allah haramkan, sudah. Karena laki-laki nggak head, jadi nggak boleh pakai emas. Pasti. Jadi kalau misalkan kita cari-cari dengan akal, maka sangat mungkin untuk dibantah dengan akal. Kalau sudah dibantah dengan akal, kita pusing sendiri nanti balasnya. Jadi nggak dibantah dengan akal, cukup mengatakan kenapa sutra haram bagi laki-laki, kenapa babi haram. Jawabnya cukup satu, karena Allah haramkan. Tugas kita ini untuk taat sama Allah, sami'na wa ata'na. Ada yang pernah bilang gini ke orang Jepang, kenapa babi haram? Karena babi itu ada cacingnya segala macam ini. Dibalas sama orang Jepang. Kalau begitu di Jepang babinya bersih, tidak ada cacing, sudah dicek melalui lab, sehat. Apakah menjadi halal? Ya enggak, tetap aja haram. Jadi kalau kayak gitu, Anda selalu menyampaikan kepada kepada mahasiswa dan kepada jemaah. Kadang sering, kenapa ini haram Ustaz? Kenapa ini haram? Jawabannya cuma satu, gampang. Karena Allah haramkan. Gue pakai logika. Udah itu aja. Selesai. Karena memang kita dalam Islam ini tidak dituntut untuk mencari apa sih hikmah di balik itu. Kita hanya dituntut untuk mengerjakan perintah Allah. Oke, begitu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz. Baik, kita tutup. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Pada malam hari ini ada manfaat dan ilmu yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Amin. Amin. Amin ya Allah.
ومشاركتكم ونراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. Insyaallah. نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah khairan, Ustaz. Ya,